Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Baik ya, hari ini kita tetap belajar mengenai Abraham atau serial kehidupan Abraham dan keluarganya. Saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan, Hagar dan Ismail. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Saya mengambil judul renungan kita ini judulnya adalah tidak sabar. Ya, biasa kita tidak sabar ya. Nah, kita tahu bahwa Abraham dan keluarganya hidup dalam perjanjian berkat. Tuhan sudah memberikan perjanjiannya kepada Abraham dan seluruh keluarganya bahwa Abraham akan memiliki anak yang kandung daripadanya. Tetapi kita tahu bahwa mereka tidak sabar. Ya, di mana istrinya Sarai berpikir bahwa dia tidak akan lagi melahirkan, lalu dia meminta hambanya untuk menjadi ibu dari anaknya. Kira-kira seperti itu. Makanya dia berikan Hagar untuk dinikahi atau dikawini oleh Abraham. Nah, di sini kita belajar bahwa Abraham itu masih bimbang. Dia masih kurang percaya terhadap apa yang sudah dijanjikan Tuhan kepada dia. Dan dia berpikir bahwa sebenarnya bisa saja dia memiliki anak kandung dari orang lain. Maka dia menganggap bahwa saran daripada si istrinya, Sarah, itu menjadi suatu hal yang positif, saudaraku ya. Nah, akhirnya hambanya akan melahirkan pada waktu itu Ismail ya. Dan ternyata di kisah selanjutnya dikatakan bahwa Ismail ini bukan anak perjanjian tersebut. Bukan anak perjanjian. Justru oleh karena kondisi ini kita tadi belajar bahwa Sarah itu menjadi benci kepada Hagar, padahal Hagar tidak punya salah apa-apa.
Memang Hagar menjadi sombong. Hari ini kita belajar juga, jangan menjadi angkuh oleh karena apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu akan membuat timbul permasalahan, timbul sakit hati, dan lain sebagainya. Nah, bahkan kita tadi baca di ayat 12 dikatakan bahwa nanti Ismail ini akan melawan. Ismail ini akan menjadi orang yang sangat keras. Dikatakan di sana seperti keledai liar. Ya. Artinya apa? Bahwa karena Ismail ini bukan anak yang diperjanjikan, atau bisa saya katakan bahwa Ismail ini adalah pengaruh dari pikiran logikanya orang tuanya, maka dari dia timbul banyak masalah. Bahkan dibilang sampai keturunannya itu menjadi bagian dari yang selalu bikin permasalahan di muka bumi ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi artinya bahwa bisa kita bilang kalau kita tidak sabar, maka yang ada masalah. Nah, yang bisa kita belajar pada saat ini adalah, saya catatkan di sini yang pertama, bahwa sebenarnya berkat itu sudah disediakan, tetapi ada waktunya. Maka kita harus sabar, ada waktunya. Dalam Kejadian 8:22 dikatakan demikian. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi semua ada waktunya, ada musimnya, ada momen-momennya. Maka kita harus sabar. Yang kedua, yang kita pelajari adalah bahwa janji Allah itu ya dan amin. Jadi jangan ragu. Seperti Abraham ragu, atau Abraham memakai pikirannya sendiri. Dia pikir cara Tuhan itu adalah mengawini hambanya. Ternyata tidak. Ada cara Tuhan yang dengan pikirannya Tuhan. Maka kita harus percaya janji Allah ya dan amin. Sebab dalam 2 Korintus 1 ayat 20 dikatakan demikian. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Karena janji Allah ada di dalam Kristus. Dan semuanya itu adalah iya dan amin. Jadi kita percaya bahwa setiap janji Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Tidak perlu memakai pikiran kita sendiri sewaktu kita mengambil keputusan. Dan yang ketiga yang kita belajar adalah mari belajar untuk sabar. Sabar itu harus dipelajari. Sabar itu kita harus mulai. Ada orang memang sifatnya sabar, tapi ada orang yang sifatnya tidak sabar. Tapi hari ini diminta kepada kita, mari belajar. Kalau orang mau belajar, maka Roh Kudus akan melihat dan akan terjadi. Kita belajar sabar. Amsal 14 ayat 17 dengan jelas katakan demikian. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Sekali lagi saya katakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Tetapi orang yang bijaksana pasti dia orang yang bersabar. Ada 2 quote saya tulis di sini. Yang pertama, sabar itu penting untuk kita siap menerima berkat. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, kalau saudara hidup di dalam perjanjian berkat, kalau saudara mau menerima berkat seperti Abraham, belajar sabar. Yang kedua, waktu Tuhan adalah waktu yang paling tepat. Maka bersabarlah. Waktu Tuhan adalah waktu yang paling tepat. Hari ini kita belajar bersabar sehingga kita menerima berkat. Tuhan memberkati.